Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum dia terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini kita memperlihatkan aksi Dragon yang sedang menggunakan dua teknik angin sekaligus untuk melancarkan serangan kepada Gorosei War Fury di hadapannya. Berhubung War Fury saat ini telah mengakses 10% energi sihir dari ruangan rahasia Merijoa, maka pertahanan, kekuatan, dan kecepatannya menjadi meningkat drastis sehingga Dragon harus melancarkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertama, Dragon menggunakan teknik hujan angin untuk mengunci pergerakan War Fury. Kemudian dia juga menggunakan suatu teknik serangan naga angin yang terfokus. Teknik itu pun dipadukan dengan Busou Shokuwaki dan Hao Shokuwaki tingkat tinggi, sehingga dampak serangannya menjadi lebih besar. Serangan tersebut pun dilancarkan dan War Fury menahan itu dengan sekuat tenaga. Menggunakan tubuh kuatnya yang telah ditambah dengan energi sihir 10%, membuat War Fury mampu menahan serangan itu selama beberapa saat. Namun rupanya serangan Dragon itu bukan serangan biasa. Dragon bisa memperkuat serangan itu dengan dorongan haki yang lebih kuat, sehingga meski tadi War Fury sempat bisa menahan serangan itu selama beberapa saat, dia mulai kewalahan dengan serangan Dragon. War Fury pun berkata, berbahaya sekali jika serangan ini tidak ditahan, karena selain dirinya akan terluka parah, kastil Pangia di belakangnya juga akan hancur jika terkena serangan sebesar itu. Dia juga mengingat bahwa Im Sama pernah berkata, kekuatan buah iblis Dragon setara dengan buah iblis Dewa Nikah milik Luffy, yang mana itu membuat mereka berdua menjadi sosok penyandang D yang sangat berbahaya. Jika War Fury tidak mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki, dia pasti akan kalah dari Dragon sekarang ini. Bahkan, para Gorosei lain pun jika tidak sungguh-sungguh akan bisa dikalahkan oleh Dragon dengan cepat. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, War Fury pun mulai mengakses lagi 10% energi sihir tambahan yang ada di ruangan rahasia Merijoa. Segel di ruangan rahasia itu pun terbuka semakin besar karena sudah ada 20% energi sihir yang digunakan oleh War Fury. Energi hitam pun merasuki tubuh War Fury dan seketika War Fury menjadi lebih kuat lagi dan mampu menahan serangan dari Dragon itu. Dragon bisa merasakan ada peningkatan kekuatan lagi di tubuh War Fury sehingga itu membuat keadaan menjadi semakin merepotkan. Dragon pun berkata dia memang harus segera memasuki kastil Pangia dan mencari ruangan rahasia di sana karena pasti sumber kekuatan Gorosei ada di dalam ruangan itu. Berbahaya sekali jika War Fury terus-menerus bertambah kuat karena pertahanannya menjadi semakin sulit untuk ditembus. Sebenarnya ini sudah kapasitas maksimal War Fury dalam meningkatkan kekuatannya karena memang masing-masing Gorosei hanya diberi 20% akses untuk menyerap energi sihir tambahan. 80% sisa energi sihir di ruangan rahasia itu adalah jatah untuk 4 Gorosei lain. Dengan begitu, setelah ini War Fury tidak akan bisa bertambah kuat lagi, sedangkan para Gorosei lain masih bisa bertambah kuat. Dragon pun berkata, jika memang War Fury menggunakan kekuatan rahasianya sekarang, maka Dragon juga akan melakukan hal yang sama. Tadinya, Dragon masih mau menyimpan teknik rahasia ini, namun sepertinya memang teknik ini harus segera dia gunakan. Dengan begitu, Dragon pun akan memperkuat diri dengan suatu teknik tertentu untuk bisa mengalahkan War Fury yang telah menjadi semakin kuat berkat 20% energi sihir tambahan. Dari kejauhan, Garling yang sedang bertarung melawan pemimpin Lunaria bisa melihat kejadian di tempat pertarungan Dragon melawan War Fury itu. Garling cukup unggul dalam pertarungan melawan pemimpin Lunaria, sehingga meski dia sedang di tengah pertarungan, dia masih bisa memantau pertarungan lain di area yang berbeda. Garling pun menyadari bahwa War Fury telah mengakses 20% energi sihir di ruangan rahasia Merijoa Ice, sehingga Garling berkata, bukankah ini masih terlalu cepat untuk menggunakan energi sihir cadangan sebanyak itu? Namun berhubung yang dihadapi oleh War Fury saat ini adalah Dragon, maka itu bisa dimaklumi. Garling sendiri juga bisa merasakan bahwa saat ini kekuatan Dragon mulai menjadi bertambah lagi. Tampaknya sang pemimpin pasukan revolusi itu juga menggunakan suatu teknik tertentu yang membuat kekuatannya menjadi meningkat lagi. Jika Garling ada di posisi War Fury, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama karena memang orang seperti Dragon harus dilawan dengan sangat serius. Garling pun lanjut bertarung melawan pemimpin Lunaria di sana dan akan segera mengalahkan musuh di hadapannya itu. Garling benar-benar bisa merasakan perbedaan kekuatan dari lawannya saat ini. Beberapa waktu yang lalu, Garling sempat bertarung melawan Dragon dan pertarungan itu benar-benar sulit sampai Garling kalah dan juga kehabisan haki. Nah, kini dalam pertarungan melawan pemimpin Lunaria, Garling tidak kesulitan sama sekali padahal hakinya yang sudah pulih itu terbilang sangat sedikit. Ini semakin menegaskan betapa jauhnya level kekuatan Dragon yang sempat dia lawan itu. Di area lain, Nusyuro yang sudah pulih berkat penyaluran haki dari Mars mulai bergerak bersama dengan sang Gorosei itu. Walau dengan haki yang masih sedikit, tapi dia sudah bisa bertarung lagi sambil tetap memulihkan haki secara perlahan. Namun tiba-tiba, Sabo muncul di sana lalu melancarkan dua teknik serangan Hiken, di mana yang satu diarahkan kepada Nusyuro dan yang satu lagi diarahkan kepada Mars. Nusyuro pun segera menebas santai serangan Hiken tersebut dengan teknik temasan yang mampu membelah api. Sedangkan untuk
untuk Mars, dia melancarkan semburan api kuat dari mulutnya dalam mode hybrid, sehingga serangan api dari Mars itu beradu dengan serangan api Hiken milik Sabo. Ledakan besar pun terjadi di sana akibat adu serangan itu. Kemudian, diperlihatkan juga pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia mulai bertarung melawan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron. Kesatria suci yang satu ini sedang sangat bersemangat karena dia telah melihat Nusjuro yang berasal dari keluarga yang sama dengannya sudah mulai bangkit kembali. Setelah itu di salah satu area ada Shamrock dan pemimpin komunitas Buccaneer yang masih terus bertarung. Di sini Shamrock mampu unggul dalam pertarungan tersebut. Jika saja pemimpin Buccaneer itu tidak memiliki fisik yang sangat tangguh, mungkin dia sudah kalah dari tadi. Tapi karena fisik orang itu benar-benar luar biasa, maka dia mampu melanjutkan pertarungan melawan sang pimpin kesatria suci itu. Sampai sejauh ini seorang anggota Buccaneer pun datang ke tempat itu untuk mencoba membantu pemimpinnya di sana. Dia melancarkan serangan kepada Shamrock, tapi karena serangan tersebut tidak memiliki Haushoku Haki, maka Shamrock beregenerasi dengan sangat cepat seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu dia juga segera membalas serangan sehingga anggota Buccaneer itu terhempas cukup jauh. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Mihawk yang tadinya sudah terpisah dari band Backman, kini sudah datang kembali ke area yang sama dan mulai ikut campur dalam pertarungan band Backman melawan 4 komandan Titan yang terdiri dari Shiryu, Avalo Pizarro, Katarina Devon, dan Van Augur. Sebelumnya band Backman cukup terdesak dalam pertarungan itu karena mereka berempat melancarkan serangan bersamaan di tengah kondisi band Backman yang sudah tidak lagi prima karena terluka dan kelelahan akibat berbagai pertarungan sebelumnya. Meski begitu, band Backman terus memberi perlawanan yang sengit sehingga 4 komandan Titan tersebut tak mampu mengalahkannya sampai Mihawk tidak di sana. Sekarang dengan adanya Mihawk di tempat itu, pertarungan pun berubah menjadi 2 lawan 4. Mihawk dan band Backman pun mampu membalikan keadaan di sana, di mana mereka menjadi sangat unggul. Ada momen menarik di mana Van Augur melancarkan tembakan beruntun dari berbagai arah dengan sangat cepat memakai peluru berlapis Busoshoku Haki. Dia bahkan memanfaatkan kekuatan teleportasinya untuk memindahkan peluru-peluru itu agar membuat musuh bingung di mana dan kemana saja peluru-peluru tersebut akan melesak. Target utama Van Augur dalam serangan ini adalah Mihawk. Namun sang pendekar pedang terkuat itu memiliki mata elang yang sangat tajam dan Ken Bunshoku Haki yang sangat hebat. Maka Mihawk bisa membaca serta mengetahui dari arah mana saja peluru Van Augur itu berdatangan. Bahkan meski sudah dipindah-pindahkan dengan teknik teleportasi pun, hal itu bukan masalah untuk Mihawk. Dia mampu menebas semua peluru berlapis Busoshoku Haki yang ditembakkan oleh Van Augur itu tanpa terkecuali. Van Augur pun cukup kesal di sana, sekaligus makin berhati-hati jangan sampai dia terkena serangan balik dari Mihawk. Van Augur belum meminum ramuan milik Dokugyu seperti Shiryu dan Avalo Pizarro, sehingga jika Van Augur terkena serangan dari Mihawk itu pasti akan sangat fatal. Kemudian, ada juga momen di mana Katarina Devon dalam mode hybrid Kubinashi Kitsune bertarung melawan Ben Backman. Dia memperlihatkan berbagai skill bertarung yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Buah iblis mitologi itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk meniru wujud orang lain saja, tapi juga memiliki teknik-teknik bertarung yang sangat luar biasa. Namun, walau aksi dari Devon itu cukup memukau, tapi tak ada satupun serangan darinya yang mampu menembus pertahanan dari Ben Backman. Sedangkan untuk Shiryu dan Avalo Pizarro di sana, mereka berdua tidak menargetkan satu orang saja di antara Mihawk ataupun Ben Backman, melainkan secara bergantian mengincar keduanya sekaligus. Di sini, Shiryu dan Avalo Pizarro memang bertarung dengan lebih prima dibanding 2 komandan Titan lain. Setelah pertarungan berjalan lebih lama, ada momen di mana Avalo Pizarro terkena serangan balik dari salah satu tebasan Mihawk. Dia memang sempat menangkis dengan cukup baik, tapi serangan itu tetap membuat Avalo terluka. Dia sepertinya masih bisa lanjut bertarung karena daya tahan tubuhnya telah meningkat akibat ramuan yang telah dia konsumsi. Meski begitu, setelah terkena serangan dari Mihawk tadi, kondisi tubuh komandan Titan yang satu ini tentu menjadi melemah, sehingga dia tidak akan bisa beraksi semaksimal sebelumnya. Di area tengah kota, pertarungan Shanks melawan Kurohige dan Barbel berlangsung dengan semakin intens. Menghadapi dua musuh sekuat mereka tentu cukup merepotkan bagi Shanks, apalagi Barbel sekarang semakin tangguh berkat ramuan ciptaan Dokyu. Untuk saat ini, Shanks masih fokus dalam bertahan maupun menghindar. Dia banyak memakai Ken Bunshoku Haki untuk membaca serangan dan memakai Busoshoku Haki untuk bertahan. Sedangkan untuk Haushoku Haki belum banyak dia gunakan, sebab Shanks masih terus menahan Haki itu selagi bertarung agar Haushoku Hakinya menjadi semakin kuat. Alasan lain mengapa dia belum memakai Haushoku Haki lagi karena Shanks juga menghindari serangan yang sia-sia dengan Haki tersebut. Kebijaksanaan dalam menyerang memang sangat penting dalam situasi seperti ini. Serangan-serangan kuat dengan Haushoku Haki jika tidak efektif hanya akan percuma saja, bahkan akan menjadi hal yang cukup merugikan. Maka Shanks menunggu saat yang tepat untuk melepaskan Haushoku Haki besar tersebut. Sementara itu, Kurohige dan Barbel terus melancarkan berbagai macam serangan. Bahkan secara tidak sengaja akan tercipta semacam serangan-serangan kombinasi dari kedua orang itu. Ketika Barbel memancarkan serangan air yang kuat, pada saat yang hampir bersamaan, Kurohige juga melancarkan pukulan gempa Gura-Gura Nomi. Jadi ini semacam serangan kombinasi antara tsunami dan juga gempa. Meski begitu, Shanks masih bisa bertahan dengan sangat baik. Barbel pun memuji kemampuan Shanks. Dia bilang kemampuan dari si rambut merah itu memang terbilang sangat hebat. Bahkan Bazabel mengakui jika saja dia berduel menghadapi sang 1 lawan 1, mungkin peluang Bazabel untuk menang akan sangat tipis. Sama seperti jika dia berduel melawan Roger pada masa lalu.
terlalu, pasti peluangnya untuk menang pun akan sangat tipis. Berhubung sebelum mengonsumsi ramuan milik Dokyu, Beelzebub sempat dikalahkan oleh Kizaru melalui pertarungan yang sengit, maka memang sangat masuk akal bila dia berduel melawan sang 1 lawan 1. Dia juga akan kalah oleh si rambut merah itu, karena notabene Shanks ini lebih kuat daripada Kizaru. Tak peduli walau Beelzebub sudah semakin kuat berkat ramuan milik Dokyu, dalam duel 1 lawan 1, Shanks jelas masih lebih unggul. Kurohige pun bilang pada Beelzebub, ini bukan saat yang tepat untuk memuji kemampuan dari musuh. Lakukanlah segera cara untuk bisa mengalahkan Shanks. Beelzebub menanggapinya dengan berkata bahwa itu sama sekali bukan sebuah pujian, melainkan penilaian objektif akan kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Menurut Beelzebub, penilaian objektif semacam ini memang sangat penting, karena akan memberi mereka kesadaran untuk tidak meremehkan lawan. Sebagai salah satu kru bajak laut Rocks pada masa lalu, Beelzebub memang memiliki banyak pengalaman tempur, sehingga dia bisa punya pemikiran yang sangat matang seperti itu. Tak heran dia menjadi salah satu masalah besar di Pulau Hachinosu ini. Berpindah ke area lain, saat ini Bong Pans bertemu dengan Lucky Roux, sehingga mereka bertarung melawan banyak musuh di sana sekaligus. Di area yang berbeda, ada Building Snake yang bertemu dengan Yasop, sehingga mereka berdua pun juga melawan banyak musuh di sana. Kemudian akan diperlihatkan Hongo yang melihat dari kejauhan area tengah pulau. Dia pun melihat Shanks yang sedang bertarung sengit melawan Kurohige dan juga Beelzebub sekaligus. Hongo ingin pergi ke sana untuk membantu kaptennya itu, tapi di tengah perjalanan dia malah dihalangi oleh sekitar 10 orang anggota dari unit rahasia pengguna kekuatan buah iblis milik bajak laut Kurohige. Hongo lalu ingat bahwa beberapa dari orang-orang itu telah dikalahkan olehnya tadi, sehingga aneh melihat mereka bisa muncul kembali dalam kondisi fit seperti itu. Dengan begitu, dia menyadari bahwa orang-orang itu telah meminum ramuan milik Dokyu. Jadi, beberapa waktu yang lalu, 2 orang dari anggota unit tersebut menemukan tempat penyimpanan ramuan milik Dokyu. Mereka pun mengonsumsi itu lalu mengambil beberapa lagi untuk diberikan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi kini, para anggota unit tersebut yang menghadang Hongo semuanya telah menjadi semakin kuat. Berpindah ke tempat lain, markas cabang Angkatan Laut kedua yang didatangi oleh Ryokyogo akan diperlihatkan kembali. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana sang admiral itu berhadapan dengan 5 kapten bajak laut. Namun dia berhasil mengalahkan salah satu dari mereka beberapa waktu yang lalu, yaitu si bajak laut dengan bounty 650 juta berry. Sekarang ada satu kapten bajak laut lagi yang berhasil Ryokyogo tumbangkan. Sehingga kini yang harus Ryokugyu hadapi tinggal 3 kapten bajak laut di sana yang terdiri dari seorang penembak Jito, seorang pengguna kekuatan buah iblis Zoan kuno, dan juga kapten bajak laut kuat dari era lama. Kapten bajak laut kuat dari era lama itu sejak tadi hanya mengamati pertarungan saja, tapi sekarang dia mulai segera beraksi. Dia berhasil melancarkan serangan yang bisa mengenai Ryokugyo sehingga sang admiral itu terdorong dengan cukup jauh. Pengamatan dari tadi tidak sia-sia. Dia berhasil menemukan celah dalam cara bertarung Ryokugyo. Meski begitu, Ryokugyo tentu baik-baik saja, malah dia akan bertarung dengan lebih serius lagi. Gaya bertarung Ryokugyo juga fleksibel, jadi dia tidak harus bertarung dengan cara yang begitu-begitu saja. Dia bisa bertarung dari jarak dekat, jarak menengah, dan bahkan jarak jauh. Setelah itu, markas cabang lain tempat Fujitora berada juga akan ditampilkan. Saat ini dia sedang berbicara dengan Akainu melalui Denden Mushi setelah dia membereskan masalah yang ada di markas cabang tersebut. Dalam percakapan mereka, Akainu bilang ternyata tidak semua serangan terhadap markas-markas cabang itu terjadi secara acak dan juga alami. Banyak juga serangan yang terjadi akibat rencana atau strategi dari seseorang yang menjadi dalangnya. Untuk sekarang, tim Intel masih terus mengumpulkan bukti, petunjuk, dan data untuk membongkar identitas dalang tersebut. Rupanya, dalang utama tersebut sangat pintar menyembunyikan identitas sehingga informasinya sangat sulit untuk dilacak. Jadi Akainu ingin Fujitora tetap bersiap siaga karena jika sudah ketahuan dengan pasti siapa dalang dibalik serangan-serangan itu, Fujitora akan langsung diberi misi untuk memburunya. Nah, selain itu, Vice Admiral Kurouma juga sedang berkomunikasi dan memberi arahan kepada tim Intel di lapangan sehingga mereka akan bertugas dengan sangat baik untuk membongkar identitas dalang tersebut. Baru kali ini Kurouma sulit mendapatkan informasi soal identitas seseorang sehingga semakin menegaskan bahwa dalang utama kekacauan itu bukan orang sembarangan. Dia pasti orang yang memiliki pengaruh besar dan juga memiliki otak yang cerdas. Fujitora bertanya, kira-kira berapa lama lagi dia harus menunggu? Karena dirinya juga tidak bisa berdiam lama-lama di tempat itu tanpa melakukan apa-apa. Ryokugyo saat ini masih harus melawan 3 kapten bajak laut di cabang yang sedang diatasi. Sehingga apakah lebih baik dirinya membantu dulu saja Ryokugyo di sana? Akainu berkata, itu tidak usah. Jika 2 admiral berkumpul di satu tempat hanya untuk mengatasi para bajak laut remeh seperti itu, hal tersebut malah akan menurunkan citra admiral di mata publik. Biarkan saja Ryokugyo atasi masalahnya sendiri. Sedangkan untuk Fujitora, sambil mereka menunggu petunjuk soal lokasi dan identitas dalang utama itu, lebih baik bantu saja bersihkan puing-puing akibat pertempuran barusan. Dengan kekuatan gravitasi Fujitora, dia bisa dengan mudah membersihkan bahkan menata ulang bangunan-bangunan di sana yang sudah hancur. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!